Timnas Indonesia baik level senior maupun kelompok umur tampil gemilang di tahun 2022. Kembali lolos ke Piala Asia setelah 15 tahun absen. Timnas U20 lolos ke 18 ke Piala Asia hingga Timnas U16 yang kembali meraih gelar juara Piala AFF menjadi sejumlah prestasi timnas yang ditorehkan selama 2022. Timnas Indonesia baik di level senior maupun kelompok umur telah menunjukkan prestasi yang gemilang pada 2022. Salah satunya adalah Timnas asuhan Sinteyong yang memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Indonesia menjadi negara terakhir yang mendapatkan tiket ke Piala Asia 2023. Tiket itu didapat usai skuad Garuda melibas Nepal dengan skor telak 7-0 pada laga terakhir grup A kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Internasional Jaber Al Ahmed, Kuwait. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia memiliki 6 poin dari 3 laga. Sebelumnya, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1 dan kalah 0-1 dari Yordania. Skuad Garuda lolos ke Piala Asia sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 juga tidak terlepas dari tangan dingin pelatih Sinteyong. Sinteyong berhasil membawa skuad Garuda untuk bangkit setelah babak belur di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kita sebetulnya berada di grup yang cukup berat karena kita ada di grup A bersama Kuwait, Yordania dan Nepal. Tapi ternyata kita bisa mengalahkan Kuwait 2-1, kemudian memang kalah dari Yordania tapi lantas kita bisa menang 7-0 atas Nepal. Jadi rasanya sih peran Sinteyong ini sangat krusial kalau menurut saya dalam membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. Ini kita sudah berapa tahun? Sudah 16 tahun loh tidak tampil di putaran final, dan sekarang dengan Sinteyong akhirnya kita bisa kembali ke turnamen paling bergengsi di benua Asia. Ini menjadi keberhasilan Timnas Indonesia setelah 15 tahun absen ke Piala Asia. Sebelumnya, skuad Garuda pernah berkompetisi pada 1996, tahun 2000, 2004, dan 2007. Dari 4 kali penampilan, Indonesia selalu gagal lolos dari fase grup. Lalu bagaimana peluang Timnas Indonesia di edisi 2023? Ini memang cukup berat ya. Kita akan menunggu nanti grup seperti apa yang akan didapatkan oleh Indonesia, karena kan sekarang belum ada nih pembagian grup, belum dilakukan untuk putaran final Piala Asia. Tapi kita sudah tahu kita ada di pot mana. Kita peringkat FIFA kita per Desember 2022 itu Indonesia berada di posisi 151. Itu adalah yang paling rendah di antara tim-tim yang lolos ke Piala Asia 2023. Jadi kita ditempatkan di pot 4, bahkan di posisi terakhir kita di pot 4 itu. Nah, ini memang cukup berat memang. Karena kan kalau tim dari pot 4 itu pasti akan ketemu tim dari pot 1, pot 2, pot 3. Piala Asia 2023 rencananya bakal dihelat pada 16 Juni hingga 16 Juli di Qatar. Sebanyak 24 tim yang maju ke Piala Asia akan dibagi dalam 6 grup. Kelolosan timnas senior ke Piala Asia memotivasi timnas U20 untuk lolos ke Piala Asia. Timnas Indonesia U20 menjadi salah satu tim yang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Kepastian ini dapat Garuda Nusantara usai mengalahkan Vietnam di laga terakhir grup F. Timnas asuhan Sinteyong itu menang dengan skor tipis 3-2. Ini merupakan kali ke-18 Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara kelima setelah Uzbekistan, Iran, Jepang, dan Korea Selatan yang sudah memastikan diri lolos. Atas siapa ini nih, pelatih Indonesia Sinteyong mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh pemain yang telah berjuang bersama. 네, 우리 선수들 너무 자랑스럽고 이제는 할 수 있다는 그런 뿌듯함, 자신감 이런 게 많이 붙었다고 생각이 듭니다. 우리 선수들이 첫 골 넣고 좀 쉽게 갈 수 있지 않나는 조금 만회한 생각, 그리고 두 골에 먹고 마지막에 역전시키는 이런 거는 팀 자체가. Di Piala Asia U20 nantinya, Garuda Nusantara akan tergabung dalam grup A bersama dengan tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Hasil itu diketahui setelah undian yang dilakukan AFC di Tashkent, Uzbekistan.
ya melihat lawan yang dihadapi di grup A ya seperti Suriah, Uzbekistan maupun Irak ya rata-rata mereka memang mengandalkan kekuatan fisik dan juga power ya. Sementara para pemain Indonesia dengan kecepatan dan juga skill individu dan beberapa pemain yang cukup menonjol saya rasa bisa dimanfaatkan untuk menjadi senjata bagi Indonesia untuk bisa mengalahkan lawan. Jadi dari sisi peluang menurut saya masih tetap ada untuk lolos dari persaingan grup ini. Piala Asia U20 kini menjadi tantangan bagi STY untuk melampaui prestasi timnas U20 pada Piala Asia U20 2018 yakni lolos ke babak perempat final. Selain itu, ajang ini juga bisa dijadikan STY untuk menguji skuadnya sebelum tampil di Piala Dunia U20 2023. Ini menjadi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan kesempatan dengan lawan yang sepadan. Yang tentu yang diharapkan mereka bisa terus berkembang sehingga ada jeda antara Piala Asia dan Piala Dunia. Setelah mereka, apapun hasil yang didapat di Piala Asia, setidaknya para pemain mendapatkan pengalaman yang berharga yang itu akan dibawa ke Piala Dunia, sehingga nanti di Piala Dunia akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik atau mungkin bisa menampilkan performa yang lebih baik dibandingkan dari Piala Asia. Piala Asia U20 akan berlangsung pada 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan. Sebanyak 16 tim yang akan terbagi dalam 4 grup akan bertanding dalam turnamen ini. 4 tim yang berhasil mencapai semifinal akan lolos otomatis ke Piala Dunia U20. Terkecuali Indonesia yang sudah dipastikan tampil di Piala Dunia U20 karena berstatus sebagai tuan rumah. Sementara itu di Piala AFF U16 2022, Indonesia tampil sebagai juara usai mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Maguwo Harjo. Adalah gol tunggal Kaviatur Rizky jelang turun minum menjadi penentu kemenangan Garuda Asia. Dalam laga tersebut, tim besutan Bima Sakti tampil apik dan rapi, termasuk saat menghadapi tekanan Vietnam di penghujung pertandingan. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan mengontrol laga dengan baik untuk menjaga keunggulan sampai peluit panjang berbunyi. Gelar juara layak disebut sebagai akhir yang sepantasnya didapat timnas U16. Bagaimana tidak, performa mereka terjaga sejak fase grup hingga membuktikan diri sebagai tim paling tajam dan sulit ditembus. Tercatat timnas U16 menutup turnamen dengan total 15 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Menurut Bima Sakti selaku pelatih, dia tidak berjuang sendiri memoles anak-anak asuhnya. Bima Sakti mengaku hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah timnya pahami dari didikan orang tuanya hingga pelatih sekolah sepak bola. Juga mengucapkan terima kasih ya Kaviatur dan pemain yang lain ini dididik oleh Akademi SSB dan kemudian orang tua juga. Itu yang paling berjasa menurut saya. Kalau saya sebagai pelatih di Timnas 16 sudah tinggal meneruskan saja. Tapi yang paling terpenting, yang paling berjasa adalah orang tua mendidik mereka. Kemudian pelatih-pelatih mereka pertama dulu di SSB, di Akademi. Itu yang paling berjasa. Usai menjadi kampion di ajang Piala AFF 2022, keinginan punggawa Timnas Indonesia U16 untuk bertemu Presiden Joko Widodo terwujud. Dipimpin Kapten Tim Iqbal Gwijangge bersama pelatih Bima Sakti, punggawa Timnas U16 disambut hangat oleh Presiden Jokowi di ruang kredensial Istana Merdeka. Presiden pun memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Timnas U16 meraih gelar juara Piala AFF 2022. Ujangan untuk mempertahankan performa dan meningkatkan kemampuan agar bisa terus berkembang hingga level timnas senior diutarakan Presiden. Bagi Indonesia, ini adalah gelar keduanya di ajang Piala AFF U16. Trofi pertama diraih 4 tahun lalu saat juga berstatus sebagai tuan rumah. 2023, Timnas Indonesia akan berlaga di sejumlah turnamen penting dengan jadwal yang berdekatan. Baik timnas senior maupun kelompok umur akan menjalani berbagai turnamen dari skala Asia hingga dunia. Semoga saja prestasi timnas di tahun 2022 akan terus berlanjut di tahun 2023. Kita doakan bersama.